Pacaran itu maksiat. Ada keharaman untuk bersenang-senang dengan yang bukan pasangan sah kita. Banyak anak-anak muda sekarang itu sebenarnya usia produktif, tapi usia produktif malah jadi bucin. Ada orang puasa tapi juga melakukan kemaksiatan. Ini kita sepakat dulu ya, pacaran itu maksiat ya. Pacaran itu maksiat. Tapi kan saya tidak pegang-pegangan Ustaz. Ya, yang maksiat itu bukan sekedar pegang-pegangannya. Kan tidak berzina Ustaz, tidak pernah ini Ustaz, hanya chat saja Ustaz, hanya telepon saja. Tetap haram. Haramnya di mana? Ikhwafillah. Yang pertama, ada keharaman untuk bersenang-senang dengan yang bukan pasangan sah kita. Jadi bukan hanya hubungan seksualnya. Ingat, kalau perzinahan itu yang dilarang bukan zinanya saja. Kalau dibuka di suratul Isra itu Allah Ta'ala sebutkan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Itu berbeda dengan larangan jangan berzina. Bukan sekedar larangan berzina itu, tapi larangan terhadap perbuatan apa saja yang mendekatkan kita terhadap perbuatan zina. Ya. Nah, apalagi di masa sekarang ini anak-anak muda luar biasa ya. Dengan kemudahan teknologi ya, memang nggak ketemu langsung, bisa saja nggak ketemu langsung, tapi chatnya nggak berhenti ya. Makan saja nggak makan, kenapa? Belum diingatkan ayangnya itu misalnya. Ada yang begitu. Ya ini merusak kita. Ya. Sebenarnya kalau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita kaitkan dengan puasa ya, justru penting erat sekali kaitannya puasa itu dengan hasrat seksual itu. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu Nabi SAW mengingatkan, memanggil kita semua ini para pemuda dan pemudi. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sanggup menikah, menikahlah. Ya. Kalau sudah sanggup menikah, ya menikah. Tunggu apa? Ya. Nah, kalau belum sanggup, faman lam yastati fa'alaihi bis-shaum. Ya. Kalau tidak mampu berpuasalah. Ya. Jadi kalau sudah mampu berpuasa, kalau sudah mampu menikah, falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Ya, karena apa? Pernikahan itu lebih bisa menundukkan pandangan, lebih bisa memelihara kemaluan. Kalau nggak sanggup, belum mampu menikah, ya itu tadi faman lam yastati fa alaihi bis-shaum, banyak berpuasa. Jadi justru puasa itu menjadi salah satu wasilah membentengi kita dari hal-hal semacam tadi. Maka justru aneh kalau puasa malah kita barengkan dengan hal-hal seperti itu. Ya puasa sambil pacaran, ya. Bahkan tarawih itu jadi modus apel. Datang jemput kemana tarawih. Jadi modus ya. Lalu kemudian disebut ini pacaran Islami ya. Sama-sama tarawih di Masjid Al-Alam misalnya ya. Buka puasa di sana, menikmati sunset. Ya. Maksiat jadinya ya, ikhwafillah. Jadi puasa mengajarkan kita untuk menjauhi hal-hal yang semacam ya. Kalau ditanya apakah puasanya sah, ya bisa saja puasanya sah. Kalau memenuhi syarat rukunnya ya sah saja puasanya. Tapi kemaksiatannya itu berat di sisi Allah Ta'ala. Bisa jadi pahala puasa yang sah tapi tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena amal-amal semacam itu. Ya, karena itu kita bersihkan betul ya. Ya, yang punya pacar ya sampaikanlah pacarnya, mari kita bertobat kepada Allah Ta'ala ya. Nah, begitu. Atau kalau memang sudah siap ya sudah menikah. Tidak ada larangan menikah muda itu. Saya punya beberapa teman itu menikah masih kuliah ya. Istri saya juga dulu masih kuliah ya, masih 2 atau 3 tahun lagi baru lulus sudah saya nikah ya. Gak ada masalah juga dengan studinya ya. Yang penting sudah mantap ya, jangan lupa istikharah, berdoa kepada Allah Ta'ala ya, kalau sudah mantap nikah ya. Jadi jangan terbawa arus yang rusak di masyarakat ya, termasuk orang-orang tua. Ini kadang penyakit orang tua ya.
malu itu karena sudah jadi tren pacaran, jadi malu kalau anaknya tidak ikut tren. Padahal tren itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, termasuk tren pacaran itu kan buruk sekali. Tapi karena ikut arus, jadi ada orang tua itu sampai kebingungan kalau anaknya tidak punya pacar. Kan bila perlu dia carikan, ya. Jadi ada malu kalau nggak punya pacar. Padahal bukan begitu mestinya, ya. Mestinya malu kalau anak kita itu bukan anak yang soleh solehah. Malu kita. Sudah sholat, nah jaga, sudah terjaga sholatnya. Kalau belum terjaga, malu kita. Nah, sekarang kadang orang tua nggak peduli anaknya sudah sholat apa belum, ya. Atau anaknya sudah nutup aurat apa belum. Nah, mestinya malu kalau belum. Itu banyak yang nggak peduli, anaknya tidak nutup aurat juga nggak pusing, ya. Atau misalnya kalau ada kasus dulu ya, ini saya cerita sedikit. Ini ada kasus beberapa waktu yang lalu. Ini kasus di NTT ya, tapi mungkin juga kejadian juga di tempat lain, termasuk di Sulawesi Tenggara. Ya. Jadi ada orang tua itu datang, kemudian meminta solusi kasus anak perempuannya hamil di luar nikah. Kemudian ini sudah hampir melahirkan, ini sudah bulan ke-7 ke-8. Jadi sudah besar lah, sudah mau melahirkan. Ini orang tua malu. Kemudian bertanya bagaimana solusi Islam tentang itu. Bolehkah ini anak dinikahkan ya dengan pasangannya itu. Nah, itu sebetulnya ada banyak ikhtilaf ya dalam pembahasan para ulama. Saya tidak masuk ke situ, tapi yang penting mau saya soroti di sini, ini sikap orang tua ini ya, ini betul-betul harus jadi pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Begini, ketika anaknya bergaul bebas, dia tidak perhatikan itu aturan Islam, dia nggak peduli. Giliran ada masalah, mau diselesaikan secara Islam, begitu. Agar tidak malu, dinikahkan saja. Ya, lebih konyol lagi, ada juga yang minta dinikahkan sama orang lain yang bukan pasangan zinanya, tapi dengan catatan nanti habis itu diceraikan. Ada juga yang minta begini, ini kan kurang ajar betul. Jadi pernikahan itu dijadikan sekedar kedok, sekedar penutup malu, sekedar untuk menutupi malu. Bukan tujuan pernikahan itu sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya sebagai bagian dari menyempurnakan din kita, ya, sebagai bagian dari melestarikan keturunan soleh-soleha. Tidak ada spiritnya ke situ. Spirit menikahnya untuk apa? Agar tidak malu. Ini merusak. Ya, terlepas dari berbagai perbedaan kalangan ulama tentang ada yang membolehkan menikah pada saat hamil, ada yang tidak membolehkan, tapi para ulama itu bersepakat bahwa tidak boleh syariat itu dijadikan sebagai hilah, sebagai upaya, sebagai kedok seperti tadi untuk menutupi aib semacam itu. Itu tidak boleh. Jadi kalaupun ada ulama yang membolehkan nikah pada saat hamil, itu tetap tidak membolehkan syariat pernikahan itu dijadikan mainan seperti tadi. Yang penting sudah tidak malu setelah tampil di pelaminan, setelah itu diceraikan lah. Itu tidak ada ulama membolehkan pernikahan model begitu. Ya, jadi jangan main-main dengan syariat kita ini. Ya, makanya berpeganglah kepada syariat itu. Puasa ajarkan kita itu. Ya, dia masih punya pacar sekarang ini, ya jangan lupa lah sampaikan hari ini pilihan 2, ya, datang ke orang tua, ya, melamar, ya, atau selesai. Begitu saja. Tuh, muslimah kasih tahu itu pasangannya kalau masih ada, ya. Datang ke rumah, hubungi wali atau selesai. Minta tantang keberanian pria itu, ya. Kalau prianya berani, gentle, datang dia. Kalau masih belum, masih cupu, ayo kasih tahu, tidak usah. Tidak usah dulu bermain-main dengan hati wanita kalau masih cupu. Ya, yang boleh menyentuh hati wanita itu laki-laki yang serius. Kalau hanya mau main-main jangan, merusak. Lebih baik para pria fokuslah, ya. Anda bisa memberikan kontribusi apa untuk din ini?
Ya, perbaiki bacaan Al-Qur'an Anda, perbaiki sholat Anda, perbaiki puasa Anda, ikut aktivitas ta'lim, ya, berdakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat. Terlalu banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, daripada terjebak dalam romantisme sesaat, ya. Banyak anak-anak muda sekarang itu sebenarnya usia produktif. Tapi usia produktif malah jadi bucin sekarang itu. Ya, umur 21 tahun Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel. 21 tahun. Umur antum sekarang berapa? Ya. Apa yang antum taklukkan? Saya sudah menaklukkan hatinya si A, si B. Itu semu. Kalau antum berani, antum menganggap itu pencapaian, nikahi. 21 tahun. Nikah, kenapa enggak? Banyak sahabat belasan tahun nikah, enggak ada masalah. Ya, yang penting siap, ya. Yang penting siap. Kalau enggak siap, ya selesai. Oh, ini sulit Ustaz, mengakhirinya sulit Ustaz. Ini antum kebanyakan nonton drama Korea itu. Kalau sulit mengakhiri itu kebanyakan korban drakor. Ya. Tinggalkan drakor itu, ya. Tanggung Ustaz, sudah setengah season ini, tinggal sedikit lagi. Penyakit itu semua itu, ya, penyakit. Banyak, ya, terlalu banyak hal yang bisa kita lakukan sekarang. Banyak sekali, ya. Jadi antum banyaklah, ya, anak muda ini, antum punya minat apa, bakat apa, salurkan ke situ, ya. Kalau sudah siap nikah, datang, ya. Pokoknya jangan sampai ngebucin lah, masih belum ada apa-apa sudah terjebak oleh romantisme sesaat, ya. Ada masanya nanti, ya, ada masanya.